so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Rionis dan kita hari ini bakal memainkan MotoGP 8 mod season 2024 guys. Mod ini buatan dari 3 youtuber MotoGP juga. Ini ada Arman Gamers, terus Maggie Putri 23 dan juga ada Box Car Rider yang gue salut sama mereka kok bisa-bisanya loh ngebikin mod season 2024 buat MotoGP 8 yang udah rilis di belasan tahun yang lalu cuy. Ini gokil sekali. Pokoknya kayak 100% gue respect sama kalian yang mau ngebikin mod yang seperti ini cuy. Oke, langsung aja kita masuk di gamenya. Kita bakal cek siapa aja yang masuk dan sudah mendarat di MotoGP 8 dengan mod season 2024. Oke, yang pertama ada wakil dari Yamaha Motor yaitu Fabio Quartararo. Yang pastinya Fabio Quartararo mereplace sosoknya Valentino Rossi di MotoGP 08. Dan ini bener-bener detail banget ngebikin liverynya. Juga ada Alex Rins yang sudah masuk di sini juga, yang merupakan pengganti dari Jorge Lorenzo. Oke, next ada dari Pertamina Ducati Enduro. Yang ini sih sebenarnya motornya Honda ya, Honda RC212V di replace livery doang menjadi Ducati Pertamina. Tapi ini udah bagus banget cuy, udah kayak niat banget ngebikinnya. Oke, ada Fabio De Gian Antonio, terus juga ada Marc Marquez yang menggunakan Ducati Satellite. Tapi tenang aja, ini basicnya emang dari Ducati cuy. Jadi ini meskipun Ducati ini motor yang paling gembrot banget ya, di era Ducati paling gembrot, yang memang kala itu Ducati kenceng tapi agak susah buat diajak nikung. Ada Alex Marquez juga dengan Ducati Grace ini. Oke, Brad Binder sobatnya di sini untuk KTM, mereka mereplace motor Kawasaki, mereka ganti dengan liverynya Red Bull KTM. Ya cukup oke sih. Terus juga ada Maverick Vinales yang mengganti warna dari Yamaha Satellite sepertinya menjadi Aprilia. Karena emang ini basicnya Yamaha banget kan, Yamaha YZR M1. Espargaro pun juga begitu. Oke, next ada wakil dari KTM alias Red Bull Gas Gas Tech 3 yang mereplace motor Honda RC212V. Juga ada Pedro Acosta yang sudah mendarat di MotoGP 08. Oke, Jorge Martin juga hadir dengan Prima Pramac Racing. Frankie. Kemudian Luca Marini yang oke, syukurlah mereka mengganti Honda memang. Jadi ini Honda yang 2008 diganti skinnya menjadi Honda 2024. Nggak tahu kenapa, gue paling seneng sama warna livery motor Honda yang di tahun 2020. Pakai lebih garang aja. Dan sekarang ada Ducati Factory yang di sini ini kalau nggak salah basicnya Suzuki tapi diganti skin dengan skinnya Ducati Lenovo atau Ducati Factory. Francesco Bagnaia, the one and only 2 kali juara dunia MotoGP dengan Ducati. Dan setelah gue mati, di sini ada 4 rider yang belum masuk, yaitu Johan Zarco, Taka, kemudian duo Aprilia Trackhouse MotoGP. Mungkin karena emang dasarnya di game ini cuman 18 rider saja di kelas MotoGP. Tapi nggak masalah, udah cukup mewakili untuk antusias kita di MotoGP 2024. Oke, sekarang kita bakal race di sirkuit Jerez dengan cuaca cerah pastinya. Kita nggak akan balap dengan cuaca basah, pasti bakal sulit. Tapi ini gamenya bener-bener arcade banget, jadi kita lebih enjoy ngemainin game tanpa perlu harus mikirin simulasi balapnya. Oke, langsung saja kita menuju ke track dan sekarang tibalah kita di sirkuit Jerez. Oke, here we go. Dan langsung saja kita mulai. Ini kenapa Honda kok di posisi paling belakang? Ya ampun guys. Startnya aja Luca Marini sama Joan Mir di urutan belakang, ini kayak mencerminkan performa di tahun ini sekali kan. Ada-ada saja. Oke, nice sekali ini untuk angle kamera third person mirip-mirip sama yang ada di MotoGP 2023 ya. Udah bagus sih. Oke, nice, kita overtaking Alex Marquez dan sekarang kita agak melebar dan Alex Marquez kembali menyusul dan kita balas kembali. Bahkan Fabio Quartararo bisa kita imbangi dengan Luca Marini. Oke, exit corner Lorosan, kita overtaking Ducati Pertamina Enduro dan kini ini Bastian ini di depan kita. Kita mencoba light braking. Kita ambil inside line Wisaka dan finally Luca Marini berhasil menyusul
untuk posisi ke-9 selama 3 lap. Siapa yang akan meraih kemenangan di GP RS? Dan sekarang di depan kita nampak jelas ada 9 atau 8 orang yang sedikit bergerombol untuk bertarung di posisi pertama. Kini giliran Miller, kita overtaking, nice. Oke, hati-hati, Miller kembali men-defense. Euforia di MotoGP 8 sangat terasa. Sorakan dari penonton begitu semangat membuat para riders semakin semangat bertarung di setiap tikungan di Circuito de Jerez. Oke, last sector. Kita mencoba menyusul Brad Binder. Kita ambil inside line dan langsung kita blok pas saja. Nice, bahkan 2 riders kita overtaking, Espargaro dan juga Red Bull KTM Riders. Posisi kendaraan terakhir sekarang menuju tempat ke-5 dari Marc Marquez. Lap kedua, Espargaro kembali melawan, bahkan juga ada perlawanan dari Brad Binder dan kita cukup menginjak gravel sehingga kita kehilangan kecepatan dan cukup melambat. Nah, kita kembali di posisi ke-8, tapi tidak masalah, masih ada 1,5 lap lagi di MotoGP Jerez. Oh iya, ini juga ada satu hal yang bikin gue kayak ngerasa apa ya, kayak terkejut loh. Ini speedonya diganti juga cuy, kayak beneran versi yang paling baru loh ini. Gokil. Speednya kan kalau yang aslinya nggak kayak gini, cuman RPM doang sama tampilan gigi atau kecepatan. Habis ini malah lebih lebar ya, 7GS sama Angular System ya, meskipun gue rasa ini nggak digunakan cuy. Ya cuma sebagai memercantik gambar saja, intinya kayak begitu. Tapi ini udah bagus banget karena ada inisiatif bagi mereka untuk ngebikin sebuah speedometer yang sangat baru di MotoGP 8. Oke, top 5 sekarang kita masuk, kita overtaking Maverick Vinales. Dan sekarang kita langsung di posisi ketiga di belakang dari Pedro Acosta. Kita overtaking Acosta dan finally kita agak melambat tadi menginjak gravel sehingga kita cukup kehilangan traksi dan cukup melambat. Kemudian last sektor, Jorge Martin akan kita overtaking, tapi di pengereman apakah Martin? Oke, benar saja, Martin kembali melawan kita. Tikungan terakhir dan menuju lap ketiga main straight di sirkuit Jerez. Menuju turn 1 kita akan light break kembali. Semakin rapat, semakin dekat gap dengan Jorge Martin. Apakah Luca Marini dengan Honda bisa merebut tempat pertama dari Ducati Riders? Nah, ini Jorge Martin yang sangat-sangat kencang sekali sedari awal balapan dimulai. Tikungan kelima kita overtaking Martin dan finally yes, kita mampu menyusul. Apakah mungkin Jorge Martin akan kembali melawan kita di sini? We'll see. Menuju tikungan ke-6 kita mencoba late break lagi. Over ke gear 2, stay in the line. Nice sekali, meskipun agak menginjak track limit yang masalah karena nggak ada hukuman track limit atau mungkin long lap penalty. Sektor ketiga masuki dan sekarang di tikungan ke-9 menjelang tikungan ke-10, keep focus, keep fighting. Kita terus berusaha keras agar bisa selamat dari kejaran riders di belakang yang cukup menempel gap dengan Luca Marini. Kemudian last sektor, oke, sepertinya gap dengan Martin terpaut 2 detikan, sangat jauh sekali kita unggul dari Jorge Martin. 2 tikungan terakhir menuju last corner, langsung kita light braking dan inilah dia, kita sambut Luca Marini dengan Honda Repsol 2024 meraih kemenangan untuk pertama kalinya di MotoGP Jerez. Dan finally yes, race-nya telah berakhir. Ini udah bagus ya, kita udah, jadi yang misalkan PC-nya atau laptopnya kurang kuat buat main MotoGP yang era PS4 ke atas ya, ini mungkin menjadi opsi terbaik nih buat kalian nyobain MotoGP 8 tapi dengan sensasi di tahun 2024. Apalagi ini termasuk hampir lengkap, kayak sudah 90% lengkap untuk ridersnya ya, untuk versi GP24 kecuali 4 orang aja minusnya. Itu Taka, Johan Zarco, terus Raul sama Miguel Oliveira aja minusnya yang ada di mode ini, karena cuman ada 18 balap aja yang berlaga atau berkompetisi di MotoGP 2008. Nah guys, race kedua kita bakal balapan bersama Fabio Quartararo di GP Prancis atau di sirkuit Le Mans. Dan langsung saja kita mulai.
tanpa menunggu lama, lampu merah langsung padam. Dan kini ada kontak dengan Alex Rins, sesama duo Yamaha. Akankah mereka bertarung ketat hingga nanti di finish line? Dan sekarang kita bersama Fabio Quartararo masuk di posisi ke-6. Oke, di tikungan chicane atau down of chicane, exit corner. Nice sekali. Ducati Factory di depan kita. Kita mencoba light brake dan langsung bisa menyusul di tempat keempat. Vinales kita overtaking. Oke, Vinales masuk berlawan dan kita cukup bisa untuk menghalau serangan dari Maverick Vinales. Oke, Pecco Bagnaia datang mengovertaking, tapi apakah di exit corner mereka berdua bisa mendefense serangan dari Fabio Quartararo sebagai Akamsi? Tikungan ke-8 kita mencoba early braking, stay in the line, dan malah lebar hingga sekarang Red Bull KTM aka Brad Binder masuk menyusul mengovertaking. Langsung kita libas kembali. Oke, kita bersebelah kiri, langsung kita mencoba light braking, kita block pass. Masih side by side di tikungan chicane dan Acosta terjatuh sepertinya. Dan motor kita seketika melambat ketika ketahuan memotong jalur. Ini bagusnya di MotoGP 8. Secara nggak langsung kita diperlihatkan bahwa game tahun ini pun udah bagus loh ketimbang yang sekarang ini. Oke, maksudnya kayak udah bagus, tinggal diimplementasikan aja di GP yang sekarang. Seperti ada notifikasi crash yang dimunculin dan bakal kelihatan siapa aja yang crash. Terus juga kita bakal ngelambat ketika ketahuan atau sedang ngelakuin cutting corner. Itu yang cukup bagus banget yang gue rasain di MotoGP 8. Hati-hati, ada kontak dengan Brad Binder. Oke, nice. Kita defense kembali, kemudian exit corner. Here we go. Ini bahasnya kita overtaking dari inside line, meskipun kita malah motong jalur, lalu mengambil inside line, dan kini Pecco Bagnaia juga kita susul dari outside line. Oke, Fabio Quartararo nampak jelas sangat kuat sekali di sini. Oh my goodness man, Pecco Bagnaia 3 orang crash. Kacau sekali. Wah, kok bisa-bisanya kita ngebikin. Masa kita ditabrak sama Pecco, kemudian Pecco crash, kita pun juga jatuh. Malah ada yang ngusul di belakang. Ini gokil sih. Maksudnya crashnya kayak benar-benar dibikin natural sekali, kayak dikit aja kontak pasti bakal langsung crash. Nah, sekarang kita akhirnya turun di posisi ke-7 cuy. Dan cukup jauh dari posisi pertama. Tapi apakah mungkin di sisa 1 lap lagi Fabio Quartararo bisa mengambil tempat pertama? Semaksimal mungkin kita usahakan, fokus Q Fighting. Dan sekarang Espargaro Alex di depan kita. Last sector, lap kedua, here we go, fokus Q Fighting. Nyaris saja cukup wobble tadi, untung masih bisa men-save dan aman cuy. Jadi nggak sampai terjatuh. Oke, sekarang tinggal 1 kesempatan lagi, ada 1 lap lagi untuk MotoGP Le Mans. Sirkuit Le Mans di GP Prancis akan kita maksimalkan. Jack Miller, Marc Marquez, Vinales di 3 besar. Entry gunner perlahan masuk. Kita overtaking ini dari inside lah, kita blocking langsung di tikungan ketiga. Nice. Kemudian exit corner. Kita mengerem kembali, kita overtaking Vinales. Martin P2 sedang battle di sini. Perebutan P2, posisi 2. Ducati versus Yamaha. Kita ambil inside line dan Martin masih mendefend, tapi ternyata Martin belum sanggup menghalau serangan dari Fabio Quartararo. Oke, giliran Jack Miller. Turn 8. Hati-hati. Oke, kita mencari peluang di exit corner, bisakah? Langsung saja kita tancap gas. Sektor ketiga. Kita mencoba light brake di sini. Kita susul langsung Miller, bisakah? Dan masih belum bisa. Oke, tikungan chicane, exit corner, langsung kita overtaking Miller. Dan finally Fabio Quartararo berhasil masuk di tempat pertama dari Jack Miller. Oke guys, last sektor, 2 tikungan lagi, masuk perlahan. Dan akhirnya MotoGP Prancis, Fabio Quartararo berhasil memenangi home race GP bagi dirinya sendiri. Dan pastinya ini menambah kesuksesan bagi Fabio Quartararo tatkala dia kesulitan yang aslinya di MotoGP 2024 ini.
Oke guys, akhirnya kita udah selesai nyobain 2 balapan di MotoGP 8 Mod Season 2024. Jadi buat yang punya spek PC atau laptopnya masih kurang ngangkat, kurang kuat untuk bisa ngejalanin MotoGP era PS4 ke atas, kalian tenang saja, kalian bisa nyobain MotoGP 8 dengan sensasi 2024 yang seperti gue lagi mainin saat ini. Pokoknya kalian wajib banget download mod ini jika laptop kalian kurang ngangkat. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen nostalgia juga bisa. Seperti gue ini lagi nostalgia sama MotoGP 8 yang emang sangat arcade banget dan sangat asik buat dimainin. Apalagi ini modnya udah sensasi livery 2024 ya, meskipun ada 4 riders yang belum masuk, yaitu Taka, Zarco, terus juga ada dari Trackhouse MotoGP Rider. Tapi semua udah bagus dan cukup bagus untuk kita bisa nikmatin. Oh, Pedro Acosta crash-nya bener-bener kayak enggak lebay cuy, kayak bener-bener crash pada umumnya. Ketika low side langsung crash, pokoknya bener-bener kayak dibikin senatural mungkin. Nggak expect game yang rilisnya belasan tahun lalu memiliki beberapa fitur yang cukup unggul ketimbang MotoGP game era sekarang ini. Jadi, tapi ya udahlah, namanya juga milestone, pasti ada aja problem yang bakal muncul di setiap tahunnya. Jadi oke semua, kalau gitu cukup sekian video kali ini. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Gameplay untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.